Halo Sobat BPJT, kembali lagi dengan video pembahasan konstruksi jalan tol. Hari ini kita akan membahas pengembangan teknologi dalam pembangunan suatu struktur jembatan. Suatu jembatan secara sederhana terdiri dari beberapa bagian, antara lain bagian fondasi atau foundation, struktur bawah atau substruktur, dan struktur atas atau superstruktur yang dapat dilihat sebagai berikut. Seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dihadapi dalam mendesain suatu jembatan semakin kompleks. Misalnya, yang pertama, kebutuhan bentang yang panjang karena melintasi sungai atau jalan yang lebar. Yang kedua, keterbatasan lahan untuk konstruksi. Dan yang terakhir, kebutuhan pelaksanaan konstruksi yang cepat karena window time yang terbatas. Dari permasalahan tersebut, diperlukan suatu terobosan dan pembangunan teknologi sehingga dapat memenuhi persyaratan kekuatan atau keamanan suatu struktur jembatan. Saat ini, terdapat berbagai macam tipe struktur jembatan yang diterapkan dalam pelaksanaan konstruksi jalan tol di Indonesia. Antara lain, jembatan steel eye girder, jembatan balance cantilever, jembatan steel box girder bridge, serta yang akan kita bahas secara khusus saat ini, yaitu jembatan komposit steel box arch girder. Jembatan komposit steel box arch girder yang selanjutnya kita sebut SB arch merupakan jembatan yang bagian girdernya ditingkatkan menjadi tipe komposit yang merupakan gabungan antara dua material yang berbeda yaitu baja dan beton. SB arch girder merupakan gabungan antara tipe I girder dan tipe U girder. Untuk selanjutnya, pada bagian U section akan menjadi tempat penghamparan beton. Untuk memastikan bahwa girder terrakit dengan baik, memerlukan kecermatan proses fabrikasi, serta perkuatan koneksi menggunakan shear connection. Keuntungan penggunaan girder tipe SB arch ini adalah yang pertama, mampu membentang sepanjang 50-120 meter. Yang kedua, berat sendiri girder relatif lebih ringan. Yang ketiga, kekuatan yang tinggi sehingga memiliki respon defleksi dan vibrasi yang baik terhadap beban yang terjadi. Yang keempat, dalam proses konstruksi tidak memerlukan lahan yang luas karena tidak membutuhkan alat berat khusus atau dapat dikonstruksi dengan 2 unit crawler crane kapasitas 150 ton. Yang kelima, dapat menghemat biaya karena kebutuhan tonnage baja relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan girder baja konvensional. Yang terakhir, bentuk arch atau busur juga turut memberikan kekuatan terhadap kekakuan girder. SB arch girder telah diterapkan pada beberapa proyek konstruksi jalan tol di Indonesia, antara lain Jalan Tol Krian-Legundi Bunder di Jawa Timur pada konstruksi Junction Ringinanum yang merupakan titik pertemuan antara Jalan Tol Krian-Legundi Bunder Manyar dengan Jalan Tol Surabaya Mojokerto. Berikut animasi pelaksanaan SB arch pada Jalan Tol Krian-Legundi Bunder Manyar. Pengecekan akhir steel box girder lalu lintas arah Surabaya dan Mojokerto normal. Persiapan alat dan peralatan bantu pada posisi lalu lintas arah Surabaya dan Mojokerto normal.
Pemasangan rambu lalin dan persiapan posisi mobil kren 200 ton jalur arah Surabaya dan jalur arah Mojokerto akan mengalami penyempitan ke setengah jalur 2 dan bahu jalan. Double handling dari luar jalur tol ke dalam jalur tol Sumo. Lalu lintas arah Mojokerto ditutup. Arah Surabaya menggunakan setengah jalur. Erection steel box girder P5 dan P6 selama 60 menit. Jalur arah Surabaya dan jalur arah Mojokerto tutup total. Bolting selama 135 menit, di mana jalur arah Surabaya dan jalur arah Mojokerto akan mengalami penyempitan ke setengah jalur 2 dan bahu jalan. Berikut merupakan pelaksanaan konstruksi penggunaan steel box arch girder. Video ini memperlihatkan pelaksanaan erection steel box girder.
Teknologi ini juga diterapkan pada Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu pada perlintasan dengan Jalan Ahmad Yani Bekasi. Sekian Sobat BPJT, semoga kegiatan sharing knowledge ini dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada Sobat BPJT semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan.